واغفر يا واسع الكرم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Bapak Ibu hadirin hadirat segenap jamaah pengajian subuh Majelis Ta'lim Masjid Jami' Al-Huda seluruhnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pencinta ilmu, ahli kebajikan, ahli ibadah, pengharap ridha Allah, insyaallah calon-calon surganya Allah Subhanahu wa taala, amin. Kita patut memuji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah telah banyak limpahkan rahmat, nikmat serta karunia sehingga kita dapat kembali hadir dalam rangka kita beribadah lewat thalabul ilmi. Semoga amal-amal ibadah kita seluruhnya menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sekalian. Hadirin dan saudara, kembali kita membuka kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, halaman 34 baris ke-1 dari atas. Wa akhrajas syaikhani. Ya. Baik, sebelumnya mari kita berdoa mohon kepada Allah semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana bihi
أبواب علمك كما فتحتها على أنبيائك وعلمائك المتقدمين والمتأخرين وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام نويت أن أعتكف في هذا المسجد ما دمت فيه لله تعالى. Saya niat beriktikaf selama ada di masjid ini karena Allah Ta'ala biniyatil qabul wa tamami kulli sulul ma'mul ala ma nawayna wa ala ma bihi aslafuna wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila man bana wa amara hadzal masjid wa ila musannifi hadzal kitab wa usulihim wa furu'ihim wa dhurriyyatihim wa ahli baitihim wa ila arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa masyayikhina wa asatidhana wa liman lahu haqqun alaina aynama kanu fi quburihim anna Allah al-karim taghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim wa yuskinuhumul jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah ketemu catatannya? Ya. Kitab Irsyadul Ibad halaman 34 paling atas. Wa akhrajas Syaikhani. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajas Syaikhani, dan telah mencatatkan hadis Asy-Syaikhani, dua imam hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, qala, dia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi dhahabin, ma tidak ada, min sahibi dhahabin, bagi orang yang memiliki emas, wala fiddatin, dan tidak memiliki dan tidak pula perak, la yu'addi, yang tidak dikeluarkan, minha, daripadanya, haqqaha, hak-haknya, illa, kecuali idza kana, apabila ada, yaumul qiyamati, pada hari kiamat, sufihat, akan digelar, lahu, baginya, bagi orang yang sahibu dhahabin wa fiddatin, safaihu, lempengan-lempengan dari emas dan perak itu, min narin, dari api neraka. Fa uhmiya, lalu dipanaskan, alaiha, padanya, pada lempengan emas dan perak, fi nari jahannama, di dalam api neraka jahannam. Fayuqwa, kemudian digosokkan, disetrikakan, biha, dengannya, dengan emas yang sudah dipanaskan dengan api neraka, jambuhu, perutnya, wajabinuhu, dan pinggangnya, wadhahruhu, dan punggungnya, ai yakni yuwassi'u, diluaskan atau dijembreng,
jismuhu badannya, laha dengannya, kullaha seluruhnya, wa in kasurat dan sekalipun banyak, kullama baradat maka ketika telah mendingin lempengan emas yang dipanaskan dengan api neraka itu, u'idat dikembalikan lahu padanya, yakni dipanaskan kembali dan digosok-gosokkan lagi kepada anggota tubuhnya yang sudah dijembreng tadi. Lahu padanya fi yaumin pada suatu hari, karena adalah hari itu miqdaruhu ukurannya khamsina alfa sanatin khamsina alfa sanatin, yaitu 50.000 tahun. Hatta sehingga yaqdiya Allah menentukan bainal ibadi di antara hamba-hamba, fayara maka melihat orang itu sabilahu jalan akhir kehidupannya, imma ilal jannati boleh jadi jalan akhirnya menuju kepada surga, wa imma ilan nari dan boleh jadi jalannya menuju kepada neraka. Qila ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fal ibilu, lalu bagaimana dengan hartanya itu berupa onta? Kalau tadi emas yang tidak dizakati, bagaimana kalau binatang onta yang tidak dizakati? Qala, Nabi menjawab, wala sahibi ibilin, dan tidak ada bagi pemilik onta, la yu'addi yang tidak dikeluarkan, minha dari hewan onta itu, haqqaha hak-haknya, yakni zakatnya, wa min haqqiha dan sebagian dari hak-haknya, halabaha yang ia telah memerah air susunya, yauma wurudiha pada hari di mana harus dikeluarkan zakatnya, illa kecuali idza kana apabila terjadi, yaumal qiyamati pada hari kiamat nanti, butiha dibentangkan orang itu, laha padanya, yaitu pada ibil, pada onta yang tidak dizakatinya, biqa'un di tanah lapang, qarqarun yang luas, aufarun yang rata tanahnya, kanat adalah la yafqidu tiada faqida tiada berkurang, minha padanya, fasilan seekor onta, seekor anak onta, wahidan yang satu, tata'uhu menginjak-injak padanya, bi akhlafiha dengan kakinya, wa ta'adduhu dan menggigitnya, bi afwahiha dengan mulutnya, kullama ketika marra telah melewati itu anak onta, alaihi kepadanya, auladaha anaknya, radda mengulang kembali menginjak-injak dan menggigit, alaihi kepada orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, ukhraha onta-onta yang lainnya. Berapa lama? Fi yaumin pada suatu hari, karena adalah hari itu miqdaruhu kira-kiranya khamsina alfasanatin, yaitu 50.000 tahun. Hatta yaqdiya sehingga Allah menentukan bainal ibadi di antara hamba-hambanya, fayaro maka orang akan melihat, sabilahu jalan akhir kehidupannya, imma ilal jannati wa imma ilan nari, boleh jadi dia masuk surga
atau boleh jadi dia masuk ke dalam neraka. Qila, ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fal baqaru wal ghanamu, lalu bagaimana orang yang punya sapi dan punya kambing tetapi tidak dikeluarkan zakatnya? Qala, Nabi menjawab, wala sahiba baqarin wala ghanamin. Dan tidak pula orang yang memiliki sapi dan juga orang yang memiliki kambing, la yu'addi, yang tidak dikeluarkan minhuma, dari keduanya, haqquhuma, hak-hak dari keduanya, yaitu zakatnya, illa, kecuali idza kana, apabila terjadi, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, butiha, dia dijembreng, dibentangkan, laha, padanya, biqaun, di tanah lapang, qarqaun, yang qarqarun, yang luas, la yafqidu, yang tiada kurang, minha, daripadanya, syai'an, sesuatu pun, laisa, tidak ada, fiha, padanya, aqsa'u, binatang itu bertanduk, wala jalha'u, dan tidak pula binatang yang tanduk, yang patah tanduknya, wala ghadba'u, dan tidak bertanduk sama sekali, tantahuhu, ia menundukkan, biquruniha, dengan tanduknya, tanduk-tanduknya, watata'uhu, dan ia menginjak-injaknya, bi'adlafiha, dengan kakinya. Kullama marra, ketika telah melewati itu sapi atau kambing, alaihi, padanya, aulaha, yang pertamanya, radda, mengulang kembali, alaihi, kepadanya, akhiraha atau ukhraha, yang terakhirnya. Sampai kapan? Fi yaumin, pada suatu hari, kana, adalah, miqdaru khamsina alfasanatin, kira-kira 50.000 tahun, hatta yaqdiya, sehingga Allah menentukan, bainal ibadi, di antara hamba, fayara, maka sang hamba akan melihat, sabilahu, jalannya, imma ilal jannati wa imma ilan nari, boleh jadi dia menuju ke surga, boleh jadi pula dia menuju kepada neraka. Udah paham? Paham belum kira-kira ini? Baik bapak-bapak dan saudara-saudara, tentang harta. Kita ini hidup diperintahkan cari harta. Kalau cari harta, carilah harta yang halalan thayyiban, ya. Cari rezeki itu yang halal, yang baik. Yang halal diusahakan yang benar, kemudian yang diperolehnya thayyib. Thayyib itu manfaat pada kebaikan, baik itu di badan kita maupun di keluarga kita ataupun di bentuk harta kita. Harta yang kita cari yang halal akan dihisab oleh Allah. Yang haram menjadi siksa bagi kita. Kata Nabi, al-malu halaluha hisabun wa haramuha adzabun. Harta yang halal besok ditanyakan oleh Allah. Harta yang haram besok menjadi siksa, ya. Jadi misalnya orang yang punya baju 3 dengan orang yang punya baju 2, bajunya cuma 2 sama orang yang bajunya 3, besok surganya duluan orang yang bajunya 2, ya. Ibadahnya sama, kebaikannya sama, yang satu bajunya cuma 2 lembar, yang satu bajunya 3 lembar, besok di akhirat yang duluan masuk surga yang bajunya 2 lembar, ya. Karena apa? Pertanyaannya jelimet, ya.
Ini baru baju. Ini kamu beli baju, duitnya dari mana? Dari halal atau haram? Terus kamu niatnya beli baju buat apa? Ya. Terus kamu pakai apa kamu simpan? Apakah menjadi bagian dari kesempurnaan ibadah atau cuman pajangan? Terus begitu. Ya. Sehingga kalau enggak bisa jawab akan menjadi azab. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini besok di akhirat itu namanya hisab. Itu baju, sepeda motor, punya berapa? Punya 5. Dari mana itu sepeda motor? Duit boleh beli. Niat belinya buat apa? Ya. Terus begitu. Rumah, ya, ditanya juga, rumahnya berapa? Ya Allah, rumah aja cuma satu, ya. Rumah cuma satu aja cuma 20 meter, 30 meter. Nah, ini hisabnya ringan. Rumahnya berapa? 5. Di mana aja? Di Sentul, di Bogor, di perumahan sono, Bekasi, ya. Harganya berapa satu rumah? Ya. Berapa Pak Jurifik? 27 miliar. Harganya 27 miliar, ya. Satu perumahan tuh nanti ditanya terus begitu. Jadi orang makin banyak hartanya, makin tambah kesulitannya nanti saat dihisab, saat ditanya oleh Allah. Makin sedikit hartanya, ya, itu makin ringan pertanyaannya. Makin nggak punya harta, makin tidak ada pertanyaan. Nah, kita ini dalam doanya kalau dibaca ayat apa itu, kita disuruh baca Allahumma hasibni hisaban yasira, ya. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Ada doa, ya, Rabbi hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Kita minta hisab yang ringan, maka di dunianya kita yang ringan-ringan. Kalau di dunianya yang berat-berat, ya, hisabnya ringan, ya susah, karena itu semua menjadi tanggung jawab kita. Yang lalu kita sudah dapati bahwa harta yang kita miliki apabila tidak kita keluarkan zakatnya, tidak kita berikan hak-hak kepada mustahiknya, itu akan dikalungkan, ya, akan dipikulkan kepada kita besok di hari kiamat, ya. Ya, kontrakannya berapa? 20, dari hasil kontrakannya nggak dizakatin, tuh kontrakannya besok dipanggul sama dia. Bawa badan aja susah, ya, apalagi bawa, ya, harta benda. Nah, kalau kita punya emas, kita punya perak, emas dan perak ini sudah melewati nisab, batas nisab yang dizakati. Berapa batas nisab emas yang dizakati? 96 gram, ya, 1 onda. Ya. Ini mas-mas di sini berapa kilo nih? Mas-mas di sini ada yang 60 kilo, ada yang 70 kilo, Masya Allah, ya. Mas Jawa, ya. Mas Jawa dibawa ke Jakarta jadi abang, ya. Ya. Mau kemana bang? Enggak, saya emas bukan abang. Kita punya emas, ya, sejumlah 96 gram atau perak, ya, yang sudah mencapai kadar zakat. Kalau tidak dizakati, kata Rasulullah, besok di hari kiamat
emas itu dilebur menjadi setrikaan, ya. Setrika, ya. Atau kalau dulu sebelum bahasa setrika namanya licin, ya. Ya. Licin atau gosokan, ya. Ya. Dari besi tebal, ya. Terus atasnya ada gambar jago kecil, ya. Makainya areng, ya. Itu kalau buat gosok kucrak arengnya jatuh, yang digosok baju putih, ya. Udah kacau itu. Dulu orang kalau pengen bajunya licin pakai itu, ya. Jadi bakar areng dulu, baru dimasukin. Kalau udah panas baru buat gosok. Masih ada nggak gosokan yang model begitu? Udah nggak ada kali ya. Tahun berapa itu? Ya. Tahun-tahun 60-an, 70-an masih ada ya. Ya, masih ngalamin kita. Sekarang ya model setrikaan listrik, ya. Nah itu emas perak dilebur jadi setrikaan, kemudian bakarnya bukan pakai areng, ya. Manasinya bukan pakai areng, bukan pakai listrik, tapi manasinya pakai api neraka. Yang api neraka itu panasnya 70 kali api dunia. Bayangin, api dunianya kita kebakar udah lonyot, ya. Apalagi api neraka, panasnya 70 kali panas api dunia. Sesudah jadi setrikaan, orang yang punya emas tadi, ya, digelar, ya. Fayuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu ay yuwassi'u jismahu laha kullaha. Jadi badannya itu dilebarkan, dijembreng, ya, dijembreng, ya. Ya. Kayak kulit kambing gitu, sesudah dikelet, digunting, digelar. Nah, digelar itu. Jadi badan kita ini digelar nih. Badan digelar, kemudian setrikaan itu digosokkan, ya, di perutnya, di dadanya, ya, di pinggangnya, terus di punggungnya, terus sekujur badan. Ya. Kalau apinya setrikaan ini mulai mendingin, dipanaskan lagi dengan api neraka, gosok lagi, ya, gosok lagi, ya. Gosok lagi sampai kapan? Karena fi yaumin, dalam satu hari, miqdaruhu khamsina alfa sanatin. Satu harinya itu kira-kira 50.000 tahun, ya. 50.000 tahun. Itu satu harinya. Lah terus berapa lama itu orang digosok-gosok pakai emasnya yang ditimbun dulu di dunia? Hatta yaqdiya bainal ibadi, ya, sampai Allah memutuskan berapa lama dia harus disetrika oleh emasnya yang dulu di dunia tidak dikeluarkan zakat, ya, sampai pada batas waktu kepemilikan emas yang ada pada dirinya. Misalnya punya emas 5 kilo, ya. Kalau batasan zakat itu 1 on, 5 kilo berarti berapa kali lipat itu, ya. Ya. Kalau 5 on berarti kan 5 kali lipat. Kalau 1 kilo, on ke kilo berapa? 10, ya. 10 berarti 50 kali kelipatan. 50 kali kelipatan. Kalau misalnya 1 kali siksaan untuk orang yang tidak mengeluarkan zakat emas 1 on, berarti kalau kepemilikannya 50, berarti 50 kali
siksaan. Nah, tinggal satu kali siksaan itu batas waktunya berapa lama? Hitungannya seharinya aja 50.000 tahun. Seharinya hitungannya 50.000 tahun. Nah, kalau misalnya dalam satu on sebut saja dia harus digosok selama 1 hari, berarti kali 10. 50.000 tahun kali 10. Berapa tuh? 500.000 tahun. Allah. Ya. Begitu lamanya. Nah, nanti kalau sudah selesai ketentuannya, kalau dia orang baik, orang ahli surga, siksaan dia meninggalkan zakat sudah selesai, ke surga dia. Kalau dia ahli neraka, nerusin lagi siksaan yang lain. Dia ditunggu dengan siksaan yang lain. Masya Allah. Udah tuh urusan emas, perak. Sahabat nanya, bagaimana kalau orang itu punyanya onta ya Rasulullah? Kalau orang itu punya onta, pada batas waktu nisab yang dia wajib mengeluarkan zakat tapi tidak keluarkan zakatnya, maka besok di akhirat orang itu badannya digelar seluas lapangan. Ya. Orang itu badannya dijembreng, butihalaha biqa'un qarqarun aufarun. Dijembreng selebar lapangan, kemudian Allah keluarkan onta, ya. Onta itu menginjak-injak sambil menggigit-gigit orang itu. Ya, tinggal hitung ontanya berapa yang tidak dizakati. Ya. Batas zakat onta lebih dari yang tidak dizakati itu, ya sudah, itu menjadi siksaan bagi dirinya. Udah pernah lihat Pak orang digigit onta? Ya. Onta itu kalau menggigit, ya, begitu digigit dia angkat tuh. Kalau onta yang besar ya, dia gigit, dia angkat tuh setinggi dia punya leher. Ntar kalau udah begitu dikibasin tuh, dilemparin, ya, dilemparin, peng gitu. Ya. Saya lihat di YouTube tuh begitu, onta mau dipotong, mau disembelih, rupanya dia tahu mau disembelih, orang yang menyembelih itu digigit punggungnya, bajunya harus dilempar. Itu bisa seperti itu. Makanya onta-onta yang besar-besar itu kalau mau dipotong diikat 2 kaki depannya, kakinya diikat jadi dia nggak bisa berdiri. Baru kemudian dibeset pakai pisau. Saya tadinya mikir tuh motong onta itu bagaimana, orang lehernya panjang gitu ya. Apa motong jerapah gitu. Nggak taunya di pangkal leher antara dada aja, pakai pisau kecil, srek gitu. Angkluk gubrak gitu. Ntar potong lagi srek, angkluk gubrak gitu. Onta itu. Nah, ini orang punya onta tidak dizakati. Dia digelar selebar lapangan, kemudian dia diinjak-injak oleh ontanya, onta pertama, selesai onta kedua, selesai onta ketiga, terus ya, sambil digigit-gigit. Kalau sudah selesai ya, ukurannya berapa? Sama ya. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanatin. Ya. Masa waktunya yaitu dalam 1 hari sama dengan 50.000 tahun. Sampai orang itu ditentukan oleh Allah, kalau dia ahlul jannah karena banyak nilai kebaikannya, punya iman, dia dibawa ke surga. Tapi kalau dia itu ahlun nar, dia akan masuk ke dalam neraka. Oh, itu onta. Sahabat nanya lagi, ya, fal baqar wal ghanam kaifa ya Rasulullah? Bagaimana ya Rasulullah kalau orang itu punyanya sapi sama kambing? Kata Rasulullah, sama. Orang itu digelar selebar lapangan, kemudian sapi kambing yang bertanduk, yang tidak bertanduk, yang tanduknya
patah dikeluarkan, ya. Dia menginjak-injak orang yang punya binatang itu sambil nyeruduk-nyeruduk, menundukkan kepalanya, nyeruduk-nyeruduk dengan tanduknya, ya. Ya, sampai batas waktu yang ditentukan oleh Allah. Berapa lama? Sama, kana miqdaruhu khamsina alfasanatin. Kira-kira waktunya adalah 50.000 tahun. Masya Allah. Lalu sekarang kalau punyanya mobil, nah ini kan jadi kita mengkiaskan. Kita punya mobil, beli mobil harganya 300 juta misalnya. Mobil apaan tuh 300 juta? Ya belum bagus sih. Kalau yang bagus berapa miliar tuh mobil? Yang sebutannya Rubicon apa? Ya berapa miliar itu? Ya. Kita punya mobil harganya 300 juta. Duit yang buat beli mobil belum dizakati. Lalu kita pakai itu mobil, ya. Jalan, ya. Kanan kiri depan belakang, ngalor ngidul, tidak dizakati. Sampai kita mati, itu mobil nggak kita zakati. Besok di akhirat orang itu digelar selebar lapangan, dia dilindes sama mobilnya. Mobilnya jalan sendiri itu. Kayak mobil apa di film itu, Cat Rider. Mobil Cat Rider itu kan jalan sendiri dia. Ya, dia muter-muter aja itu. Ya. Dia dilindes oleh mobilnya. Berapa lama? Kira-kira 50.000 tahun dalam waktu 1 hari. Waktu 1 hari di sana kira-kira 50.000 tahun. Nah, Bapak punyanya apa? Kontrakan, ya. Kontrakannya tadi 20 pintu, 1 pintu berapa? 1 juta. Berarti sebulan 20 juta kali setahun. Berapa tuh? Ya. 140 juta gitu ya. Nah, kira-kira begitu dah. Ya, orang ngitungin duit orang mah nggak begitu penting. Terus kita nggak keluarkan zakat. Besok di akhirat orang itu bakal ditimbun oleh harta, ya, rumah kontrakannya, ya. Dia ditindih, ya, dilebarkan selebar lapangan, dia ditindih terus, ya, sampai batas waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Kalau dia ahli surga, selesai siksaan karena tidak berzakat, kemudian dia masuk ke surga. Kalau dia ahli neraka, selesai siksaan sebab tidak berzakat, dia masuk ke dalam neraka. Masya Allah. Bagaimana bapak-bapak? Hartanya mau dizakatin apa enggak? Ya, kita harus keluarkan zakat, karena zakat ini adalah cara kita dalam membersihkan, mencuci kita punya harta. Perintah zakat bergandengan dengan perintah salat. Aqimus salata wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Maka dalam hal menunaikan zakat, kewajibannya sebanding dengan hal menegakkan salat 5 waktu. Jadi ya kita hitung dah harta kita. Kalau memang kita sudah menjadi orang yang berkewajiban keluarkan zakat, segera keluarkan zakat. Enggak mesti nunggu akhir Ramadan. Kalau akhir Ramadan itu mengeluarkan zakat fitrah. Kalau mengeluarkan zakat mal, zakat harta, itu patokannya bukan akhir bulan Ramadan. Patokannya ya pokoknya kapan kita punya harta yang harta itu wajib kita zakati, ya segera keluarkan. Sekalipun tidak pada akhir bulan Ramadan. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang menambahkan? Ya.
Baik. Doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nampaknya hasanah ini menjadi tolok ukur keselamatan manusia. Ada hasanah fid dunya, ada hasanah fil akhirah. Nah, bisa enggak sih dirasakan oleh kita hasanah fid dunya? Hasanah fid dunya itu ukurannya adalah qanaah. Kata Imam Hamid Al-Lafaf begini, saya itu berpikir hidup tenang itu lewat banyaknya harta. Kalau harta banyak itu hidup menjadi tenang. Tapi ketika saya jalani hidup itu banyak harta, malah gelisah. Punya duit, mau nyimpen duit, bingung. Mau taruh di bank, takut banknya kena likuidasi. Mau taruh di rumah, takut ada maling. Mau dititipin orang, takut gak amanah. Nah, ternyata saya temukan hidup tenang itu bukan banyaknya harta. Tapi saya temukan hidup tenang itu ada pada sifat qanaah. Sifat qanaah itu menerima apa adanya. Jadi ketika kita qanaah, menerima bagian yang sudah diberikan oleh Allah, maka akan ada sukun, ada sakinah. Nah, sakinah inilah hasanah fid dunia. Karena orang bisa berpikir positif, orang bisa mengendalikan diri, orang bisa mengerjakan hal-hal yang baik kalau dalam dirinya ada sifat qanaah. Lawannya qanaah adalah sifat toma. Orang kalau tamak nggak ada hasanah. Kenapa? Karena nggak ada puas-puasnya. Tomak kan hurufnya 3, to bulat, ya. Melompong, mim melompong, ain mangap, ya. Nggak ada cukup-cukupnya, maka nggak akan menemukan hasanah, ya. Pertama, tentu ikhlas dalam beraktivitas. Yang kedua, kita harus banyak punya sifat qanaah. Yang ketiga, syukuri yang ada sekalipun kecil, ya. Yang keempat, sabar manakala belum sampai pada apa yang diharapkan. Kalau poin-poin ini sudah ada, maka kita sudah menemukan hasanah fid dunia. Nah, hasanah fid dunia ini nanti yang mengantarkan kita hasanah fil akhirah. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.